kan. Malaikat masuk ke sistem ini pun menjadi iblis. Oh gitu. Apalagi orang. Keren-keren amat ngisep begituan. Gua nggak ada yang tembakau apa? Ini gue lagi coba Style baru. Iya, membudayakan nih. Iya. Membudayakan yang perlu dibudayakan. Iya. Sekali biar kelihatan keren ya Oh kan. gitu. Orang keren banget sih ngepep gitu. Iya, tapi bukan hasil korupsi kan, men? Iya, lagi. Balik lagi bersama Suara. bukan lah. Bukan. Bung Rufet ya. Dari Di mana, Suara Bung? Muda Iya. dulu dong, dari Iya, Suara perkenalan Muda. lagi Ya, dari mana? perkenalan. Takutnya Iya, pada lupa. ya kan? Iya, kenalan dulu. Ya, saya pikir saya nggak harus memperkenalkan diri ya. Kalau tidak salah ini untuk yang ketiga kalinya. Iya. Iya. Enggak, bukan jangan namanya, maksudnya dari mananya. Iya. Takutnya teman-teman pada lupa. Oh, oke. Biasa saya masih istiqomah, masih konsisten Iya. sebagai bagian dari Partai Politik Pembebasan. Ingat deh, catat Luar biasa, Partai luar biasa, Politik luar biasa. Pembebasan. Luar biasa. Nggak mau ke partai lain gitu. Nggak akan berpindah ke lain partai ya selama partai ini masih konsisten dengan ide-idenya. Wih. Seperti itu. Tapi kan Idealis banget, idealis. Enggak, yang lain juga banyak yang begitu, bro. Oh, gitu. Kayak lu lihat siapa misalnya Fahri Hamzah, ya kan. Wah, ya nggak tahu ya gue dia pernah ngeluarin statement atau enggak. Cuman kalau dibilang itu dulu loyalis banget kan sama PKS ya. Iya. Tapi akhirnya dia bikin partai baru, Iya. ya kan. Banyak Terus lah yang ya, akhirnya Anies bikin Mata, partai-partai ya kan. baru. Ya banyak lah yang kayak gitu lah, Iya. ya kan. Gatel kan kan. khawatirnya nanti Bung Rufet seperti itu. Iya, ya kan. diam-diam bikin baru. Partai mau lebih bebas gitu ya. Ya doakanlah mudah-mudahan saya tidak menjadi politisi kutu loncat ya. Wede. Kutu mandek berarti. Iya. Ini lagi rame budaya ini nih, men. Budaya Apa, korupsi ya. korupsi, ya benar. Oh iya, yang terbaru tuh ya. Iya. Yang cuman dihukum berapa? 6 tahun 6 bulan. 6,5 tahun. 6,5 tahun. Iya sama 6 tahun 6 bulan anjir. Kurang sebulan, lebih sebulan. Sama itu kan setengah tahun kan 6 bulan. Sumaon. Itu ya suaminya Sandra Dewi ya. Iya. Jangan sampai kebalik ya Dewi Sandra kan. Iya, saya- iya ada. Oh, lagi rame ada. itu. Ada, Iya, ada, iya. Di ada. awal-awal digeruduk tuh. Terbalik. Ininya Dewi Sandra salah lama tuh ya. Ya harus pinter-pinter itu ya. Cuman itu ya ditaksir kan kerugian negara itu hampir sekitar 300 T ya. 3 triliun. Yap, benar gitu. Dan hukumannya hukumannya itu cuma 6,5 tahun penjara plus denda 1 miliar ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu kalau kata hakim terlalu berat. Ringan. Kalau enggak sebelumnya tuntutan jaksa itu terlalu Oh. berat. Makanya hakim itu memutuskan hukuman segitu. Iya, karena dia orang baik katanya kalau Iya. nggak salah. Iya benar coy. Karena dia dapat Iya. bagian. Lu parah betul asumsi liar. Asumsi liar. Ya kalau saya mengikuti berita dari media ya sekilas ya, saya nggak terlalu concern juga ke itu ya. Apa Terima namanya? kasih Pak Pak produser. Makin berkah, makin Iya. panjang umur, nambah istri. Amin kencang. Ya, jadi memang vonis terhadap Harvey Mois ya, sudah jatuh ya. Kalau saya baca itu dihukum penjara 6,5 tahun ya. Iya. Kemudian diminta untuk membayar Kerugian. Kerugian ya, Denda ya, dan denda kembali 1 miliar ya. Iya, dan kembalikan Denda uang. 1 miliar dan mengembalikan uang 210 miliar kalau Iya, nggak salah ya. 210-an. Ya, subsidiar 2 tahun ya. Jadi tadi Itu kalau maksudnya subsidi itu gimana? iya, jadi denda 1 miliar tadi itu 1 miliar ya subsidiar 6 bulan. Artinya kalau dia nggak membayar denda 1 miliar itu, kemudian nanti diganti hukum penjara 6 bulan gitu. Kemudian kalau dia nanti tidak bisa membayar yang 210 miliar itu, maka ya gantinya nanti akan Nambah di lagi. penjara 2 2 tahun. Jadi nambah gitu. Jadi kalau misalkan nggak membayar denda, nggak membayar kerugian gitu ya, berarti diakumulasi ya 6,5 ditambah 6 7 ditambah 2 9 tahun.
Padahal nilai kerugiannya begitu fantastis ya, Iya, 300 betul. triliun seperti itu. Sebanyak apa kira-kira itu duit 300 triliun gitu ya. Oh, kayak belasan keturunan itu merasa Banyak tetap banget bahagia. 300 triliun itu. Iya, 1 triliun berapa? Nolnya berapa coba? Nolnya 9. Salah lah, Berapa? 12. 12. Kan 9 itu miliar. Iya kan ditambah lagi. Ya 14 kalau 300 Tuh, triliun. 14 lu salah juga berarti. Iya, nggak triliun tadi gue tanya. Oh. Triliun itu 12. Ya kan? Kita mikir nolnya berapa kan? Belum pernah saya ya. Bingung gitu. Apalagi ada tambahan di sini 300 Sorry ya, sorry. Iya, iya, Nggak iya. tahu. Dan Iya, iya. maksudnya kalau ya sebagai rakyat lah ya gue Iya. pikir gitu ya kan. Dengan hukuman yang segitu terus nominal kerugian yang ditanggung sama negara sedemikian fantastis gitu. Bukan negara doang yang merasa rugi, yang dirugikan rakyat juga. Iya, Bro. iya, iya, iya. Maksudnya kan di sini rakyat ini diwakili sama negara. Kan sistem pemerintahan kita seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Nah, itu maksudnya dengan kerugian yang fantastis itu kayak jadi gue sebagai rakyat berpikir anjir gue korupsi aja lah dihukum segitu doang apa-apa. Ih, Deddy Kobuzer juga bilang gitu. Dia ngikutin gue tuh kayaknya. Lu mau nggak di penjara? Ya kan? 6,5 tahun dengan korupsi 300 triliun. Iya, pasti orang mau lah, gila ya kan segitu mah. Makanya ya menurut gua nggak sepadan lah ya Iya. gitu ya kan dengan hukumannya segitu terus kerugian yang fantastis. Ya wajar aja kalau sekelas Deddy Corbuzier dan gua. Iya, tapi kerenan lu sih keren. Iya. Enggak beda jauh. Iya, maksudnya Iya, menurut lu gimana menurut lu jadi sebagai berpikir rakyat? seperti itu gitu Iya. ya kan. Mendingan gue di penjara, gue korupsi Iya. 300 triliun ya Iya. kan jadinya. Nah, kalau Cuman- dari Bang Apalagi Rufet di nih, penjara dengan uang sebanyak itu bisa membeli Ya, fasilitas kita tahu lah ya nomor bagaimana. satu lah ya, dan Benar, itu kan benar. bukan sesuatu yang sifatnya rahasia ya, dan sudah banyak yang tahu lah ya. Rahasia terjadi umum. lah ya, Iya. sudah menjadi rahasia umum ya, di penjara itu bisa membeli Fasilitas. fasilitas mewah, bahkan mungkin ya malamnya belum tentu ada di penjara. Iya. Bisa jadi kan seperti itu, Iya, kita nggak tahu sepelesiran. gitu ya. Banyak isu seperti ya, itu. memang. makanya jelas ya, di samping memang hukum sekarang itu tidak membawa efek jerah gitu ya. Kemudian juga ya tidak terpenuhinya unsur keadilan kan seperti Iya, itu. iya. Coba kalau misalkan yang melakukan kalau rakyat kecil kan mungkin bukan korupsi ya, tapi misalkan mencuri gitu, itu Iya. rumahnya kan Aduh. juga tahunan gitu ya. Ini Sama, sekitar 5 keadilannya tahun gimana dia kan. seperti itu kan. Nah, tentu masyarakat kan bertanya seperti itu. Ya, memang kayak maling-maling ayam terus kayak yang ya pokoknya maling sampai digebugin parah bener dah dibakar. Ada ya kan gitu. Maksudnya kalaupun dia ketangkap dihukum itu tuntutannya itu sampai 5 tahun penjara gitu ya Iya. kan. Maksudnya ayam harga misalnya 70.000 ya. 2 ekor. 140.000. Iya. Lu dengan nominal 140.000 itu hampir setara dengan nominal 300 triliun. Kan gila. Iya. Gila banget. Iya, ya kan? benar. Betul. Yang gila siapa nih? Ya Iya, tuh kan, Debbie. ya, lu tahu lah. Masuk lagi lewat. Iya, harusnya kita punya kesadaran Iya. melihat porsi hukum dengan porsi beban. Apa yang menjadi unsur tujuan dia melakukan itu. Iya, Benar. benar. Ya. Tapi ya seharusnya kita tidak kaget ya ketika mendengar berita ini ya. Kalau kita masih kaget ya dengan nilai korupsi yang sedemikian fantastis, tapi hukumannya sangat ringan ya. Iya. Meskipun ya ini kan belum final ya, belum inkrah ya, karena saya baca Kejaksaan Agung juga kemudian mengajukan banding kan seperti itu ya. Iya kan, artinya belum inkrah gitu, masih bisa berubah gitu. Namun menurut saya ya kita nggak usah kaget. Kalau kita kaget berarti kita nggak hidup di Konoha kan seperti itu. Karena kan korupsi ini Iya. sudah seperti membudaya ya. Iya, budaya. iya, benar Ya, banget. dan ya biasalah rame, kemudian nanti ya juntrungannya nggak Jelas. ketahuan mau Iya. seperti Iya, apa, nggak jelas seperti juga lagi, seperti itu. Bahkan tiba-tiba nanti ketika misalkan ada pilkada segala macam, ya kadang-kadang loh ini mantan korupsi kok nyalek, nyalon, jadi kepala daerah gitu Dapat ya. suara lagi ya. Iya. Nah kalau kita pernah berbuat kriminal nakal, nyuri mangga, misalkan pernah ditangkap polisi gitu. Kalau kita mau ngelamar kerjaan kan susah. Susah. Karena apa? SKCK-nya itu kan. Iya, iya. Sekarang jadi
ada juga ketika saya ngobrol dengan tetangga gitu ya, sekarang SKCK nggak berlaku gitu. Ya faktanya itu tadi ya, banyak pelaku korupsi ya yang Masih bisa setelah nyalek ya. bebas ya, kemudian masih bisa nyalek ya seperti itu. Jadi Berarti- ini aneh sih menurut saya gitu ya. Tapi ya itu jangan kaget, jangan heran karena kita hidup di Konoha. Oh berarti aneh boleh, kaget jangan. Memang kita harus mengambil hikmahnya lah ya. Iya. Gitu. Makanya untuk para maling-maling ayam, Iya, pelaku maling-maling kriminal, kecil. gitu ya kan. Iya. Jangan ngelamar kerja abis itu. Iya. Mendingan lu nyalek. Iya. Jangan takut, jangan khawatir. Karena lu pasti lolos, coy. Iya. Tapi emang maksudnya budaya-budaya korupsi ini kan kayak sudah mengakar banget ya dari zaman ya gua nggak tahu lah zaman Majapahit. Soekarno gitu ya kan. Tapi dari zaman Orde Baru ya kan, zaman Soeharto itu terus-terusan ada dan kayaknya seolah-olah ya itu tadi akhirnya menjadi sebuah budaya dan kayaknya mulai dari sistematis pencegahan, Iya. terus mulai dari Hukum yang tidak membawa Iya. cerah gitu ya. ya itu artinya Ya. hukumnya itu kayak ya biasa aja gitu ya Iya, kan. iya, Ya udah ini mah gak usah diberantas lah ya kan. Hmm. Kalaupun berantas ya paling yang itu dah buat naikin gitu ya kan. Iya. Bahwa kita ada kerjanya gitu ya kan. Itu Iya. sebenarnya kenapa sih, Bung? Iya. Menurut Anda, Bung? Ya, jadi kalau menurut saya ya perilaku korupsi semakin marak dan sepertinya menjadi sangat sulit untuk diberantas Iya, gitu iya. ya, karena ada banyak faktor ya. Menurut saya faktor yang pertama ya karena manusia itu tidak lagi mempunyai aspek rohanian gitu ya. Maksudnya aspek rohani itu bahwa dia merasa bahwa segala gerik-geriknya gitu ya itu diwasi oleh Allah gitu, oleh Tuhan gitu ya. Ya, bahwa segala sesuatu itu nantinya akan dipertanggungjawabkan setelah kita meninggalkan dunia kan. Iya. Kan seperti itu ya. Ini kalau nggak ada kesadaran itu ya Sulit memang ya. sulit gitu ya. Mungkin kita bisa kalau punya kesadaran itu ya, kalau seandainya kita bisa memanipulasi manusia gitu ya. Tapi apa kita bisa memanipulasi Allah, memanipulasi Tuhan? Kan nggak bisa. Nggak mungkin. Ah, itu menurut saya faktor yang pertama gitu ya. Dan faktor yang kedua ya, ini kan kaitannya dengan pandangan hidup. Iya. Ya, jadi kalau bicara pandangan hidup kan berarti bicara ideologi ya. Di mana kemudian orang hidup itu kan tentu salah satu tujuannya adalah bahagia. Ya. Nah, bahagia menurut pandangan hidup yang sekarang berkembang dan eksis di tengah masyarakat adalah kebahagiaan itu bisa diraih ketika dia bisa membeli segala fasilitas hidup. Nah, untuk membeli segala fasilitas hidup itu kan butuh uang yang banyak. Seperti itu kan, seperti itu. Nah, menurut saya itu adalah faktor yang kedua ya, kaitannya dengan pandangan hidup ya. Kemudian faktor yang ketiga ini juga dikarenakan sistem sih menurut saya. Secara sistematis. Ya, secara sistem. Kan kita bisa bedakan ya, korupsi yang sifatnya sistemik dan yang tidak sistemik kan seperti itu. Contoh misalkan maling ayam itu karena tidak sistemik ya mudah sekali diberantas dan cepat hilang. Oh iya. Iya kan? Tapi karena ini sistemik ya nggak bisa diselesaikan kecuali dengan mengganti sistem gitu. Oh, berarti dengan sistem juga yang memberantas itu. Iya. Nah, kemudian ditambah yang terakhir yaitu tadi ya, hukum yang kemudian tidak membuat efek jerah ya, sehingga orang kemudian berbuat korupsi ya. Kita lihat ya ketika ditampilkan di media mengenakan baju orange gitu ya. Iya. Biasa aja, nggak ada rasa malu, nggak Iya. ada rasa apa gitu ya. Jadi karena ini sudah membudaya dan dilakukan oleh banyak orang, terutama oleh mereka yang ada di kekuasaan, ya biasa aja. Iya. Kan gitu. Bukan cuma saya kok gitu. Nah, apalagi kemudian ya tadi itu ya kemudian di penjara juga Bisa fasilitas ya. mendapatkan fasilitas yang luar Mewah lah biasa ya. seperti itu ya. Jadi itu sih menurut saya kenapa kemudian korupsi yang terjadi di negeri kita itu sedemikian sulit untuk diberantas seperti itu. Luar biasa ya. Jadi PR bukan PR kita ya, PR pemerintah lah ya. Iya. Ya kita sebagai rakyat juga harus mengoreksi lah. Iya, memantau. Iya, Nah, memantau. sekarang ditambah nih, kalau kemudian pingin jadi pejabat, nggak usah pejabat lah ya. Sekarang ini, kalau kita mau melamar pekerjaan di satu tempat ya, kan banyak tuh, harus sekian juta gitu ya, Oh, iya, dengan iya. membayar uang sekian juta gitu ya.
Ya otomatis ketika dia kemudian menjabat di situ, dia akan berpikir bagaimana kemudian yang pertama dia harus bisa memulihkan modal kan. Mengembalikan itu. ya. Ya, modal. kemudian yang kedua kan ini ada masanya ya. Ya. Misalkan kalau kita bicara kekuasaan, ya kepala daerah 5 tahun, kepala negara 5 tahun, anggota dewan juga 5 tahun gitu kan. Nah, maka mungkin tahun pertama dan kedua adalah untuk mengembalikan modal ya. Yang itu tidak sedikit jumlahnya. Kemudian tahun ketiga ya mungkin untuk saving ya, tahun ke-4-5 bisa jadi mengumpulkan modal kembali untuk mencalonkan kembali seperti itu. Melanjutkan periode. Iya. Jadi banyak faktor sih menurut saya seperti itu ya, termasuk ya lingkungan juga gitu ya. Lingkungan ya itu paling ini tuh ya. Iya, betul, berpengaruh. Orang soleh ya ketika masuk ke dalam lingkungan yang salah ya ikut salah juga gitu. Benar. Iya kan? Itu. Ke siapa itu ya? Ini kayak statementnya Pak Mahfud. Ya kan, malaikat masuk ke sistem ini pun menjadi iblis. Oh gitu. Apalagi orang. Malaikat aja jadi iblis. Apalagi orang ya. Ya kan? Iblis segen sama dia. Ya kan? Jadi bosnya iblis. Kan ngeri ya. Makanya memang kalau yang tadi kita lihat di faktor yang pertama itu kan agak-agak sulit ya terkait rohani dan pandangan hidup. Iya. Kan karena berterkaitan ya kalau bisa dibilang betul. ya kan. Jadi orang ini sudah sedemikian bobrok. Sebenarnya itu menyambung ke akhlak nggak sih, Bung, menurut Anda? Karena kan akhlak yang bagus menurut orang-orang itu sekarang gitu ya kan. Artinya ya mungkin juga ada sedikit kontradiktif lah ya. Artinya ketidaksesuaian dengan fakta gitu ya kan. Kayak contoh misalnya dia koruptor, tapi dia suka bagi-bagi sama orang gitu ya kan. Baik ya. Baik gitu ya. Dia manipulasi kejahatannya dia gitu. Tapi di satu sisi lagi dengan embel-embel akhlak baik tersebut ternyata dia korupsi gitu ya kan. Dari hasil korupsi. Ya, maksud dari aspek yang tadi yang nomor satu yang rohani itu kayak yang seperti apa sih sebenarnya gitu ya kan, yang dia idealnya gitu kan. Ya, idealnya seperti apa sih sebenarnya yang rohani dan pandangan hidup itu gitu ya kan. Ya, kalau terkait dengan aspek kerohanian ya, ini bukan masalah rohani ya, tapi aspek kerohanian. Yang saya maksud aspek kerohanian itu adalah orang itu ketika mau lakukan apa saja, ya perbuatan apa saja, itu dirinya merasa bahwa Allah itu tidak pernah lalai untuk mengawasi kita gitu. Iya kan? Kita tidak akan bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala hal apapun gitu ya, itu pasti dilihat oleh Allah gitu. Itu yang saya maksud sebagai aspek rohanian gitu ya. Atau kalau dalam bahasa yang lain itu, kalau dalam bahasa kitab-kitab yang saya kaji itu adalah tidak adanya ruh ya, atau kesadaran gitu. Gitu loh. Lah kalau dia ada ruh, ada kesadaran, dia melakukan perbuatan itu karena didasari oleh perintah larangan Allah. Lah korupsi itu kan larangan Allah. Lah kalau dia punya kesadaran itu ya, dia seharusnya tidak mengerjakan perbuatan yang melanggar hukum Islam, hukum syara seperti itu. Nah itu yang saat ini tidak ada. Kalaupun itu punya, kan banyak juga yang ini sebenarnya dilarang oleh Allah dan dia sadar bahwa ini pasti juga dosa gitu misalnya. Ya dosa ya, dan ini pasti dilihat oleh Allah kan begitu ya. Tapi kadang-kadang namanya jabatan kan gitu ya, ada tekanan segala macam gitu ya. Di satu sisi dia harus melakukan itu meskipun dia itu salah ya, tapi kalau nggak melakukan ya dia kehilangan kursi empuknya kan seperti itu gitu ya. Ya jadi ya seperti itu gitu ya. Jadi makanya banyak aspek menurut saya tadi, banyak faktor ya, tidak hanya hilangnya aspek kerohanian ya, tapi juga terkait dengan dia pandangan hidup ya. Kalau saya konklusikan gitu ya, ini sistem semuanya gitu ya. Penyebab utamanya apa? Ya sistemnya diterapkan di negeri kita. Gitu. Kalau mau diambil garis besarnya, kalau mau didetailkan ya itu tuh tidak ada aspek kerohanian segala macam yang tadi saya jelaskan di awal. Tekanan itu ya tadi ya dalam ada tekanan itu seperti itu ya. Saat dia nggak melakukan, kita butuh pekerjaan disuruh sama atasan begini gitu ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ya misalkan kita disuruh sama atasan kita, ya tolong bikinin kwitansi palsu gitu. Kita sebagai bawahan gimana? Iya, daripada dipecat. Daripada dipecat, kehilangan pekerjaan, atau mungkin nanti dikasih penilaian yang jelek sehingga mungkin kalau kita berpikir karir kita akan stuck gitu kan.
ya udah. Syukur-syukur nggak laksanakan dipecat gitu Kan gitu seperti Iya. itu. Apalagi dikurangin gaji Gitu. gitu. Tapi Jadi kalau banyak faktor. iya Ya. kalau saya ngutip dari Pak Prof Suteki ya, jadi beliau bilang manusia itu akan bahaya kalau dia nggak takut hukum Tuhan, itu hukum Allah gitu. Apalagi hukum manusia yang itu manusia yang buatan Allah gitu. Paling manusia buat sendiri. Gitu. Iya gitu. Iya hukum Allah aja dia berani, Takut, iya iya. kan nggak takut gitu. Apalagi hukuman buatan manusia gitu kan. Ya Iya. bisa semau maunya gitu kan, Iya. bisa diperjualbelikan, Betul. bisa cincai lah, Manipulasi, iya bisa cincai lah gitu. Iya. Apalagi dengan nominal yang nggak kecil. Siapa sih yang kebutuhan dengan kondisi yang sekarang kapitalis banget ya kan, apa-apa mahal, apa-apa Iya. susah Iya. dengan nominal yang nggak kecil, ya Iya. boleh lah gitu. Dan Akhirnya apalagi dilancari. sekarang orang itu kan dihormati karena status sosialnya Iya. gitu Nah, ya. Kan gitu ya. Benar. Gitu. Kalau kita punya status sosial yang bagus, yang tinggi, punya harta melimpah, oh ya omongan bau kentut pun akan dianggap wangi kan. Iya. Wih, saking Benar, benar. saking mantep Benar ya. banget. Ini kan memang itu yang fakta hari ini yang terjadi. Kalau dilihat Seperti dari itu. negeri kita kan dibuat lembaga khusus ya untuk penanganan korupsi ya kayak KPK, Oh, itu KPK. kan, Komisi Iya. Pemberantasan Korupsi gitu. Iya. Kalau menurut Bung dengan adanya itu sebenarnya bisa ini nggak sih kayak ngeberantas atau paling nggak menanggulangi lah ya kejadian-kejadian korupsi itu. Gue yang jawab bukan sih. bukan. Bung Rupert gimana Bung? Kalau lu mah jangan. Gue tahu jawaban lo. Iya. Jadi tujuannya kan memang untuk memberantas korupsi ya. Meskipun sebenarnya harusnya kan sudah ada kepolisian, ada kejaksaan Iya. gitu ya. Gampang tindih jadinya. Karena ya. dianggap tidak sanggup, mungkin ditambah satu lembaga lagi yang namanya KPK kan begitu. Tapi sekali lagi ya kalau secara di atas kertas kan KPK adalah lembaga independen ya. Harusnya. Tidak diintervensi oleh Iya. yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun Iya. gitu kan. Tapi pada faktanya kan nggak seperti itu. Ya terbaru kasus Hasto Kristianto lah Ah, ya. iya. Kita Oh, iya. bisa apa namanya? Bisa menilai lah ya kalau saya baca statementnya Pak Mahfud MD kalau tidak salah ya bahwa sebenarnya Hasto Kristianto itu ya itu sudah diajukan tersengkakan di tahun 2020. 20 ya. Gitu 4 kan. tahun yang Gila. lalu. Iya. Ya waktu itu kan partai ini kan masih berkuasa gitu kan. Artinya ya KPK tidak pernah bisa lepas dari intervensi. Makanya saya bilang ya KPK bukan lembaga independen gitu. Iya, Menurut saya tetap banyak atau tetap syarat kepentingan politik yang bermain kan seperti itu. Pasti ada intervensi juga ya Iya, pada akhirnya. Betul. Ya memang kalau dari sepanjang sejarah yang kita lihat itu kan ini banyak polemik juga yang terjadi di KPK ya. Dari Betul. mulai awal Iya. pembentukan dia Betul. independen. Ganti-ganti Iya. ketua. Iya, ganti ketua. Terus Yang muncul cincai. kan pertama kali itu gue inget cicak lawan buaya tuh. Iya. Kan, cicak versus Susno buaya. Duaji ya. Iya, Iya, lawan iya. si siapa itu lupa kan. Terus makin kesini yang salah satu ketua KPK yang disiram. Iya. Ya kan, Iya. panas gitu loh. Bahkan yang menembak KD kalau nggak salah bukan yang ditembak pada saat golf ya. Iya. Haris Azhar ya. Iya. Antasari Azhar Antasari gitu Azhar, ya. Itu. Itu Iya. emang ya itulah artinya saat ini pandangan gue ya. Iya. Jadi saat pun ini orang berdiri secara independen, teror-teror yang seperti itu pasti yang mengancam. Iyalah. Yang akhirnya Syukur-syukur nggak diculik dibunuh kan. mungkin ya nggak tahu sih kita ya. Iya kan namanya independen mah kan ini akan mengganggu kelancaran. Iya, Stabilan kelancaran. korupsi. Iya kan? Kan balik lagi sistem Iya. Betul. tersistem masalahnya. Betul. Jadi ya memang ya kinerja KPK ya kita bisa nilai bareng-bareng lah ya seperti betul. itu Pak ya. Kalau Apakah bareng-bareng, kemudian Iya. apa namanya tingkat korupsi semakin hari semakin turun Iya. atau justru Makin semakin banyak banyak, yang terungkap dan nilainya malah akhir-akhir ini kan semakin fantastis, Semakin fantastis. Iya. seperti itu. Dan kalaupun akhirnya kalau belakang-belakangan ini nah kita lihat ya mungkin gue pribadi gitu kalau ngeliat KPK ini malah penanganan kasusnya tuh kasus-kasus receh jadinya. Iya nggak sih? Benar nggak sih Bung? Ya, Ya macam- udang jadinya. Iya, Kalau cuma yang gede 10 udang miliar, bengkok 40 miliar gitu ya kan. Ini Iya. OTT, OTK. Iya, gitu. Iya. Jelas banget gitu ya. Ya kita bisa lihat bareng-bareng lah ya. Iya, Kita bisa iya. nilai bareng-bareng ya. Iya benar.
Itu biarlah masyarakat yang menilai kan seperti Iya, itu. sebenarnya kita juga gitu ya sebagai Betul, rakyat mengingatkan juga nih buat teman-teman semua, ini bicara Iya. data, bicara Iya. fakta. Iya. Gitu. Iya. Jadi bukan asumsi. Iya, Iya. jadi lihat sendiri Iya. bagaimana Betul. perkembangan korupsi ini Iya. meningkat atau menurun Iya. gitu. Ya sebenarnya yang harus dipahami gini ya. Jadi obrolan kita ini kan bagian dari kepedulian dan kecintaan kita kepada negeri kita. Nah, Seperti itu ya. Betul. Bukan mau merongrong, mau seperti Iya. apa yang negatif kan enggak Hmm. sebenarnya. Karena kita peduli dengan negeri kita, Iya. ya kita tentu prihatin dengan kondisi negeri kita dan kita berusaha mikir bareng-bareng dan kemudian apa sih sebenarnya Solusi solusinya terbaik, itu ya. sebenarnya ya. Dan juga ini sih untuk ya keturunan ya anak cucu kita lah bakalnya ke depannya itu ya jangan sampai merasakan hal yang Kayak gini. lebih parah Iya, gitu iya, loh. benar-benar. Bukan Iya. kayak gini lagi, Iya. bahkan lebih parah. Jangan sampai kan Betul. gitu ya. Karena 300 triliun ini kan sebenarnya uang rakyat kan. Kalau Iya. kalau misalkan kita nggak usah bicara misalkan syariat Islam lah. Kalau secara Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu saya nggak tahu ya itu udah diamandemen atau belum gitu ya. Bahwa ya kekayaan alam ya yang tersimpan di apa yang jumlahnya melimpah itu kan ya memang itu adalah milik umum ya dan harus digunakan untuk kepentingan umum, kepentingan bersama kan gitu. Ya artinya Iya. di korupsi ini kan bukan duit siapa-siapa tapi itu Duit adalah rakyat. duit rakyat Iya, gitu. iya. Dan dampaknya ya sekarang rakyat justru malah semakin terbebani apalagi isu yang terbaru konon per 1 Januari itu kan ada kebijakan fiskal yang akan semakin memberatkan rakyat Pajak, ya yaitu ya. dengan dinaikannya tarif PPN menjadi 12% gitu Iya. kan. Oh. Nah, ini kan rakyat sedang kondisinya tidak baik-baik saja Iya, gitu. iya, iya, Ditambah iya. kemudian ada kenaikan PPN. Tentu nanti ini akan semakin membebani rakyat seperti itu. Iya. Udah Gitu. dicekek, dibanting, udah rakyat. Dikorupsi pula. Seperti itu. Ngerasakan kekayaan alam juga nggak begitu gitu. Kalau dihitung-hitung nih misalnya 300 triliun. Berarti kalau dibagi 250 juta penduduk Oke. Indonesia. Iya. Berarti kita diambil sejuta, coy. Iya. 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 Iya enggak sih? Iya. Kecil banget tuh orang ya. Iya. Mungkin kita perlu ini ya, perlu membedah postur APBN kita ya. Saya nggak tahu nih ya untuk yang 2025 ya APBN kita untuk sektor pendidikan berapa, gitu kan? Ya, belum ya. Untuk apa namanya? Kesehatan. Untuk apa BBM subsidi berapa gitu. Jangan-jangan nilainya jauh di bawah 300 triliun gitu. Iya kan? Ya, Lah ini yang anjlok mungkin berarti subsidinya nggak sebesar 300 triliun. Pemerintah selalu berkoar-koar bahwa ini membebani APBN, masyarakat jadi malas segala macam yang akhirnya kemudian subsidi mau ditarik seperti itu. Oh. Gitu ya. Kira ya. Di satu sisi kemudian Rakyat ya juga itu. ya itu tadi ini kan baru satu kasus ya di PT Iya. Oh Triliun iya ya. betul. Itu di sekali. Asabri segala macam Iya, kan itu iya. kan luar biasa gitu. Belum yang Ya. tuntas, belum yang Iya. belum Mandek kelihatan nih. kapan tahu. Tersangkanya belum tangkap ya kan. Ya artinya terlepas tadi itu ya dengan Ya. banyak problematika dan segala macam intrik sebab dan sebabnya. Ya. Nah, kalau di Cina dihukum Iya. Mati. mati. Nggak ada yang bisa senyum. Ini bisa senyum loh. Di Indonesia. Korupsi. Coba kalau maling ayam, Keringet dingin dia. bukan keringet dingin lagi. Syukur-syukur nggak dibakar kan Panik, gitu ya. Iya benar. Oh. Syukur-syukur nggak dibakar. Artinya berarti kalau ada orang korupsi harusnya kita menerapkan hukum sebagaimana hukum di Cina gitu ya. Ya paling nggak jangan main apa namanya? Ya artinya ya Harus begitulah. lebih setimpal gitu ya, Setimpal. lebih setimpal. Setimpal. Artinya buat jerak, Iya. buat Iya, jerak buat lah. jerak yang lain. Iyalah. Iya. Apa dipotong tangan kayak apa diapain Iya, kayak. iya, iya. Nah, kalau menurut Bung dalam pandangan Partai Pembebasan ini seperti apa gitu Iya. lah secara hukuman Iya. untuk pelaku korupsi? Oke, ya. Jadi Partai Pembebasan ini kan partai yang berideologi Islam gitu ya. Ideologi Islam. Artinya segala pandangannya itu ya bersumber atau segala pandangan dan pendapatnya itu ya bersumber dari hukum-hukum Islam kan seperti itu. Murni ya. Nih gitu. Dan kita pahami bahwa Islam itu kan bukan sekedar ajaran spiritual dan moral belaka gitu ya. Oh gitu. Ya, Hmm. tapi juga ideologi ya ad-din gitu kan. Jadi agama sekaligus ideologi yang ini kemudian berbeda dengan agama-agama yang lain. Jadi
Islam itu mengatur ekonomi, politik, termasuk masalah persangsian kan begitu Oh ya. gitu. Artinya apa? Ada nggak sih hukuman dalam Islam untuk pelaku korupsi? Ya ada, gitu ya. Yang saya pahami jenis hukum di dalam Islam itu kan ada 4 ya. Yang pertama itu kan hudud ya. Ya, kemudian yang kedua jinayat, yang ketiga takzir, yang keempat itu mukhalafah. Nah, hudud itu apa? Hudud yang hukumnya itu sudah ditetapkan oleh Allah, ada teksnya di Al-Qur'an gitu ya. Ya contoh, pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya. Artinya apa? Ini termasuk hudud ya. Hudud itu ada yang murtad, hudud itu ada murtad, zina, ya, pencurian ya, itu hudud ya. Ada yang bugot itu hudud juga. Ya, terus liwat gitu ya, homoseksual itu termasuk hudud juga. Artinya hudud itu apa? Ketika teksnya bicara dipotong tangan, ya harus dipotong tangan, nggak bisa digantikan hukum yang lain. Itu hudud. Kemudian yang kedua jinayat. Jinayat ini juga teksnya disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Namun ya ketika kemudian pihak korban itu memberi maaf, maka ini ada diat yang harus dibayarkan. Kan seperti itu. Beda dengan jinayat, dengan hudud. Hudud itu nggak ada diat. Tapi kalau jinayat itu ketika pihak korban atau keluarga korban itu memaafkan ya, maka seperti pembunuhan misalkan gitu ya. Maka si pembunuh ini ya tidak dibunuh gitu ya. Padahal secara hukum Islam harusnya yang membunuh juga harus dibunuh kan begitu ya. Tapi ketika keluarga korban mengampuni, memaafkan, maka si pembunuh ini tidak dibunuh tapi dia diwajibkan membayar dia. Seperti itu kan, sama seperti misalkan kalau saya baca di kitab kalau tidak salah ya di kitab Azizah Daulah Khilafah kalau tidak salah ya, termasuk misalkan orang yang menggugurkan kandungannya ya setelah usianya itu usia kehamilan itu lebih dari 4 bulan. Itu ada diatnya, yaitu 10 ekor unta seperti itu. Kalau diat itu sama dengan denda nggak sih? Iya, denda, bayar denda istilahnya gitu ya. Gitu. Kalau bahasa kita denda, diat gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang takzir. Nah, pertanyaannya kan korupsi. Korupsi maksudnya hudud, jinayat, takzir atau mukhalafah. Nah, korupsi itu nanti masuknya ke bab takzir. Jadi takzir itu secara teks itu enggak disebutkan jenis hukumannya seperti apa. Makanya ini menjadi ranahnya khalifah atau hakim ya untuk melakukan ijtihad. Makanya korupsi itu nanti hukumannya variatif, tergantung ya besaran dan dampaknya korupsi. Jadi artinya kalau korupsinya sampai sedemikian rupa, fantastis nilainya dan itu berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, bisa sampai dibunuh. Jadi variatif ya? Gitu ya, bisa sampai dibunuh dari hukuman yang ringan gitu ya. Kalau korupsi yang ringan gitu kan, ya tentu hukumannya ringan ya. Kemudian kalau yang berat ya, dampaknya luas ya bisa sampai dibunuh, itu takzir. Kan seperti itu. Ya, jadi ini adalah ranahnya khalifah seperti itu. Ya, termasuk misalkan melukai badan gitu ya. Saya memukul Anda gitu ya. Anda terluka gitu. Nah, nanti itu ada takzir tuh, saya dikenain takzir berapa. Nah, itu nanti tergantung istilahnya khalifah atau qadhi atau hakim seperti itu gitu ya. Nah, yang mukhalafah ini ya ini terkait dengan melanggar ya, kalau tidak salah ya, melanggar satu sikap yang melanggar undang-undang yang berlaku yang diterapkan oleh negara. Contoh misalkan kalau dalam konteks negara Islam ya, itu kan tidak boleh tuh paham selain Islam ya seperti komunisme, liberalisme, demokrasi gitu. Itu kan tidak dibolehkan. Tapi kemudian ada warga negara yang menyerukan itu, menyebarkan paham-paham itu. Nah, itu nanti akan dikenakan mukhalafah. Hukumannya sama dengan takzir tadi. Ya, itu nanti tergantung ijtihadnya khalifah seperti itu. Itu yang saya pahami seperti itu ya. Gitu. Jadi hukumannya apa di dalam Islam ya? Hukumannya adalah kalau korupsi tergantung tingkat dan kerusakan dari yang korupsi itu yang ditimbulkan seperti itu. Yang dilakukan. Loh, kejam dong kalau sampai dibunuh gitu loh. Ini kan melanggar HAM segala macam ya, seperti hukum kisos, hukum potong tangan gitu ya. Ya, tentu hukum Islam itu kan
ada makosidnya ya. Jadi ada makosid syariah ya. Salah satunya adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta. Nah, ini kan itu menjaga harta ya. Hizbul mal gitu ya. Tentu akan ada pagar-pagar gitu. Ya enggak otomatis ya. Ya contoh kayak tadi salah satu langkah preventifnya adalah apa? Bagaimana kemudian masyarakat terus akan diedukasi terkait dengan misalkan ya sederhananya adalah bahagia itu seperti apa sih? Bahagia itu bukan dia kaya, bukan dia miskin kan begitu. Kaya asal bahagia nggak apa-apa, miskin asal bahagia nggak apa-apa. Maksudnya apa? Yang dimaksud bahagia itu adalah ketika kita itu hidup mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sebenarnya. Ini kan salah satu langkah preventif ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, memang hukum Islam itu tidak kejam karena apa? Hukum Islam ini justru hukum yang paling adil. Hukum yang adil. Gitu ya. Dan fungsi hukum Islam itu ada dua. Yang ini tidak ditemukan di hukum sekuler. Hukum Islam itu kan fungsinya ada dua. Pertama apa? Jawajir, efek jerah. Oleh karenanya orang-orang yang kemudian dijatuhi sanksi, ya itu biasanya nanti ya ketika dia dihukum itu biasanya akan disaksikan oleh masyarakat kan seperti itu. Tontonin ya, ditonton gitu ya. Jadi segen orang lihat iya. Antar gua begitu lagi. Gitu ya kan. Kemudian yang kedua, jawajir. Ya, jawajir Jawabir. Jawabir itu penghapus dosa. Artinya apa? Ketika saya melakukan perbuatan kriminal di dunia dan saya kemudian sudah dihukum sesuai dengan hukum Islam ya, maka perbuatan kriminal saya di dunia itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban lagi di akhirat. Coba bayangkan hukum sekarang itu kan kasihan sebenarnya pelakunya juga. Di dunia sudah dihukum ya, kemudian di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu kembali. Jadi kasihan gitu. Menurut saya gitu ya. Ya itu pandangan Islam ya. Iya, jadi bagaimana Islam memandang korupsi dan apa hukumannya seperti itu. Ya artinya kan tadi itu ya potong tangan, bunuh dibalik dibunuh segala macam. Tapi memang ada prosedurnya nggak sih sampai jatuh hukuman kayak tadi tuh potong tangan, bunuh gitu. Nggak ujuk-ujuk langsung. Kan kadang kan orang main sakok. Iya kan. Kejam nih bunuh-bunuh gitu. Potong tangan gitu. Oke ya. Pertama ya, hukum-hukum yang menyangkut aturan terkait urusan publik ya apapun itu termasuk ya hukum tadi, itu adalah kewenangan mutlak negara. Jadi eksekutornya ya itu bukan warga sipil, partai politik atau ormas. Jadi memang itu harus negara. Artinya apa? Ketika ada perbuatan kriminal ya, maka itu harus diselesaikan di pengadilan. Dan pengadilan itu akan memproses ketika apa? Ketika ada yang melaporkan dan ada saksi. Kalau nggak ada yang laporin, nggak ada yang saksi, nggak bisa diproses. Ya, jadi orang nggak akan sembarangan menuduh gitu. Ya, jadi harus ada yang mempersoalkan. Kemudian dia juga harus membawa saksi-saksi seperti itu. Nah, kemudian ya dikaji segala macam ya. Kemudian ketika sudah jelas ini bahwa ini melanggar ya. Misalkan dia mencuri bukan karena lapar, bukan karena apa, karena memang ya keisengan dia, hobi gitu ya misalkan ya, maka ya gitu dia akan diputus ya, diputus oleh pengadilan bahwa dia salah dan sifatnya langsung inkrah. Jadi dalam Islam itu enggak dikenal yang namanya banding. Itu seperti itu. Jadi yang saya pahami itu ketika misalkan ada seseorang gitu ya, kemudian dia terbukti ya secara sah dan meyakinkan dia mencuri. Dan kalau menurut mazhab Imam Syafi'i kalau tidak salah itu batas nisabnya atau batas dia harus dipotong tangan itu adalah 1/4 dinar ya. 1/4 dinar ya tinggal dihitung. 1 dinar itu 4/4 gram emas gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 gramnya sekarang 1,5 juta ya. Kalau tidak salah ya 1,5 juta kali 4 ya tahulah misalkan mungkin sekitar 2 juta gampangnya ya. Kalau ada orang mencuri sebesar 2 juta rupiah ya atau 1/4 dinar dan dia betul-betul terbukti secara meyakinkan bahwa dia mencuri, maka ya segera itu akan dieksekusi gitu ya oleh negara. Kemudian setelah dipotong tangan ya dia akan diobati oleh negara gitu ya, kemudian dikembalikan kepada keluarganya. Kemudian ya negara akan mencarikan pekerjaan untuk dia. Nah kalau sekarang kan ada orang mencuri ayam ya, udah sidangnya berkali-kali segala macam gitu ya. Kemudian nanti di penjara, siapa yang ngurusin keluarganya? Iya, enggak ada. Anaknya terlantar. Jadi sebenarnya
adilan hukum siapa? Loh, orang kafir aja ya orang yang nggak mengimani Islam gitu ya, yang sering mengatakan bahwa hukum Islam itu kejam segala macam, ketika misalkan ada anggota keluarganya kemudian yang dibunuh, pasti tuntutannya adalah apa? Bunuh Agar pelakunya dihukum Setimpal. setimpal. Yang dimaksud hukum setimpal itu apa? Ya kalau bunuh ya dihukum bunuh gitu. Jadi itu sebenarnya fitrah, itu hukum Islam itu sudah sesuai dengan fitrahnya manusia. Seperti itu. Dan kita yang kurang memahami ya, kurang memahami itu. Berarti PR kita adalah mencoba untuk memahami itu. Ya, banyak-banyak Lebih baca, memperdalam lagi. banyak Iya. literasi. Ya kalau bisa dibilang, ya ini bisa meminimalisir kejadian-kejadian kejahatan, betul bro. Termasuk korupsi itu kan. Iya. Jadi ya mudah-mudahan masyarakat banyak ya, termasuk teman-teman Suara Muda itu bisa menyadari bahwa ternyata ada solusi hukum yang lebih baik dari Partai Pembebasan. Tinggal dicari aja nih, Bung Rufet, alamat Partai Pembebasan ya, gitu kan. Bisa sharing-sharing diskusi ya kan. Ya, jadi hukum ini bukan hukum dari Partai Pembebasan ya. Ya, Partai Pembebasan kan hanya menyampaikan ajaran Islam kan, gitu. Gitu ya. Jadi memang ini hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya ini hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu kan. Yang terakhir nih Bung. Nah, menurut Bung Rufet nih, ya terserah ya mau pakai pandangan pribadi atau dari partai atau dari Islam ya kan. Gimana sih cara menghentikan kasus korupsi ini? ya Cara total lah. sebagai seorang kader partai ya, dimanapun ya dia harus menyampaikan sesuai dengan pandangan partai kan, seperti itu. Jadi korupsi ini kan banyak sekali orang mengatakan bahwa problem utama di negeri ini adalah korupsi, sehingga karena korupsi marak menyebabkan kemiskinan dan sebagainya kan, seperti itu. Sedangkan dalam pandangan Islam ya korupsi itu adalah masalah jatah. Dan tadi di awal sudah saya singgung bahwa korupsi ini sifatnya sistemik. Nah, kalau itu sifatnya sistemik ya, maka solusinya juga harus sistemik. Artinya apa? Ya ya rezim, ganti sistem. Tidak ada cara lain gitu. Ya. Ganti rezim ke sini. Loh, berarti mau makar dong, mau kudeta loh ya enggak. Islam itu tidak menghalalkan, tidak membolehkan adanya kudeta. Caranya adalah seperti apa? Ya melakukan penyadaran kepada umat. Sehingga nanti umat itu akan bersama-sama, umat sudah tergambar bahwa solusinya harus ini, sehingga nanti umat akan menuntut kepada penguasanya agar ayolah kita ubah gantinya dengan hukum Islam yang nanti ya ketika hukum Islam diterapkan itu akan memberi rahmat bagi seluruh alam. Itulah hukum yang kemudian sebenarnya didambakan oleh setiap manusia apapun agamanya. Seperti itu. Luar biasa. Itu sih. Gila. Speechless.